Nah, hari ini Dr. Sostenes berulang tahun ya. Iya, iya Pak. Dr. Sostenesnya masih di sini nggak ya? Nggak ada Pak, udah lewat. Wah, sudah lewat ya. Iya. Mana Dr. Sostenes? Udah pergi ya? Iya. Telat Malah saya dokter tadi. Rikanya masih ada. Malah dokter Rikanya masih di sini, iya. Iya. Dokter Oke, Rikina selamat juga masih berulang ada. tahun Dr. Sostenes. Ya. Sebentar ya. Dr. Sostenes berulang tahun. Kita harus kasih selamat ulang tahun nih. Iya. Tadi udah disembayangin sih. Oh, udah didoain ya? Iya, sudah. Udah didoain. Bentar. Mana tadi? Video. Apa tadi dia bilang umurnya? Berapa umurnya? Salah apa? 32. 32. Iya. Sacapci. Pakai yang pakai lah. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, selamat ulang tahun buat Dr. Sostenes. Ini masuk lagi, Pak. Panjang rezeki. Dan semakin dipakai Tuhan dan untuk memberkati Indonesia dan keluarganya penuh dengan damai sejahtera. Wih, nongol orangnya. Nah, ya, saya dengar suara kenabian langsung muncul saya. Pastor Paul, wah, luar biasa, 1 tahun yang luar biasa bersama Pastor Paul. Luar biasa ya, jadi berkat ya. Ya, ketemu orang luar dan dalam negeri macam-macam ya. Orang aneh-aneh ya. Coba konsultasinya yang dari Amerika, dari Eropa aja konsultasinya ke Indonesia. Emang kurang dokter di sini. Tapi emang jengkel ya kalau ke dokter di Eropa ini coba. Ke dokter dikasih obatnya apa? Paracetamol. Sekalian batuk saya. Di Indonesia enak. All out bisa keluar semua ya. Senangnya dokter ya. Kan dokter ini kan seni ya. Kita mau ngobati apa dan satu dokter dengan lainnya beda. Iya, ini Pak HW ini terus ngoper terus yang dari luar dioper ke saya ini yang. Jadi intinya dokter tuh mendengar ya, mendengar. Ya kita tahu mendengar, terima. Semalam itu pengalamannya luar biasa ya dari Amerika ya temannya Pak HW itu. Yang saya buat terharu. Baru kali ini saya konsultasi seperti ini. Gula kan kalau pakai patokan semalam kan normalnya puasa di bawah 100. Dia 103. Sedih sekali ibu ini. Bu, nggak apa-apa, Bu. Sedih. Dia terharu ya. Entah mengapa, Pastor. Serius. Saya baru kali ini kan nggak aman, Bu, kalau di Indonesia dalam pendidikan di bawah 126. Ibu ini cuma 103. Normalnya kan di bawah 100. Dia merasa terlalu tinggi gitu ya. Saya ya pelan, saya dengerin, saya ikutin dia maunya apa pelan, terus akhirnya saya kasih ini Bu pantangannya apa saya kan punya posternya pastor langsung tak kasih, langsung ibu ini tergerak. Dr. Sostenes nanti diakoniannya saya kirim ya ke Dr. Medsos. Siap Ibu, saya habis melalui anak saya yang di Indonesia. Siap Ibu, terima kasih, Tuhan memberkati. Luar biasa, ngeri pelayanan dokter medsos kita nih ya. Ini cuman kita dikit waktu lagi ya. Nanti begitu kumpul genap 100 juta, ini kita lagi cari tanah terus. Pak Santi Amer, ini kurang giat nih Pak Santi Amer sama Pak Putih nih cari tanah kosongnya nih. Buat bikin tenda-tenda ini ya. Karena kita mau bikin balai pengobatan sama persiapan mobil ya, mobil keliling itu ya. Seperti yang cita-cita kita memang visi kita sampai kapal. Tapi yang paling di depan mata adalah tenda-tenda balai pengobatan dan mobil keliling. Puskesmas keliling ya, balai pengobatan keliling itu yang di depan mata tuh. Itu yang bagus, paling visible, duitnya paling gampang dikumpulin. Kalau itu sudah, nanti baru kita bertahap terus. Visi ada, tapi kita terus bertahap. Visi yang besar itu dimulai dari step-step yang kecil.
Ya, tetapi harus punya visi. Kalau enggak kita mau kemana muter-muter gelam, yang muter-muter 40 tahun di padang gurun. Karena kita nggak tahu mau kemana. 40 tahun. Ya, kita harus punya visi. Nah, dari visi itu kita melangkahnya dengan langkah yang kecil, yang sederhana. Luar biasa pelayanan Dr. Medsos ini ya. Makanya tema kita, ini saya tutup dulu sesi satunya, kita sudah live di sesi kedua. Makanya kita tema malam ini adalah 26 melepaskan Indonesia dari kutuk. Tertawa jahat. Kita akan mulai dulu di dalam doa dulu ya. Kita akan mulai dalam doa. Pak Santiamer, silakan Pak Santiamer untuk mulai dalam doa. Baik, kita berdoa, saudara-saudara seiman dimanapun berada, mari kita bersatu sehati berdoa kepada Elohim yang kita tinggikan dan muliakan. Mari kita berdoa. Pujian hormat bagimu Bapa, Elohim yang bertahta di kerajaan surga, yang berkuasa atas segala sesuatu, atas alam semesta, beserta isinya, atas alam yang tidak kelihatan beserta isinya. Jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu Bapa di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi yang mengikuti Zoom ini. Baik di mana mereka berada Bapa, seperti kehendak-Mu di surga. Jadilah kehendak-Mu Tuhan atas Indonesia ini seperti kehendak-Mu di surga. Biarlah kami Bapa yang Kau telah tetapkan menjadi terang dan garam, sungguh-sungguh bisa menjadi garam di tengah-tengah bangsa kami yang penuh dengan ketidakadilan, yang penuh dengan rupa-rupa rancangan kejahatan dari oknum-oknum tertentu. Kami berserah di hadapan-Mu Bapa dan kami taat serta tunduk di bawah perintah dan ketentuan-Mu. Amin. Amin. Kita akan menyapa dulu teman-teman di live Zoom, live YouTube yang ada di seluruh dunia. Shalom Indonesia, Shalom Eropa, Shalom yang ada di Afrika, Rusia, Ukraina, dan Mongolia. Shalom yang ada di Amerika, Kanada, Kepulauan Hawaii, Panama, Amerika Latin, Argentina, Brasil. Shalom yang ada di New Zealand dan Australia, Kepulauan Salomon, Timor Leste, Papua Nugini. Shalom yang ada di Cina, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea. Shalom India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, dan juga yang ada di Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Birma. Shalom semua yang ada di Iran, Dubai, dan sekitarnya. Shalom semuanya ya. Hari ini orang Irannya lagi di rumah saya, lagi mau berkebun sama saya ya. Nanti Neng Laos, neng Somalia. Wah, neng Somalia ngeri ya. Belum sampai Somalia kita nanti ya. Nanti kita ke sana nanti. Dan shalom yang ada di Papua Barat. Harusnya malam ini kita cerita tentang Papua dengan Pak Markus Haluk. Pak Markus Haluk mau curhat ya. Tapi malam ini karena Pak Markus Haluk tiba-tiba ada keperluan harus pulang kampung, Pak Markus Haluk nggak bisa datang ya karena di kampungnya internetnya susah. Dia bilang internetnya susah. Nggak apa-apa, nanti kita tunggu. Mungkin besok ya. Beliau juga janji mau ajak Veronica Koman ya. Jadi seharusnya minggu ini kita mau cerita tentang Papua ya. Buku sudah kita kirim, bukunya Pak Ponto untuk mereka, jangan lepaskan Papua. Tapi dalamnya itu, waduh saya sampai baca itu, ini harusnya Jokowi bikin begini. Saya tanya Pak Ponto, kenapa nggak dibikin Pak? Ya kalah sama Soekarno, dia bilang karena sama Wakil Rudolf Supratman, dia bilang begitu. Waduh, uyang ya, masa kalahnya sama Wakil Rudolf Supratman. Ya. Tapi nanti mudah-mudahan idenya Pak Ponto ini bisa diterapkan ya. Kalau idenya Pak Ponto bisa diterapkan di Papua, saya yakin Papua nggak jadi minta merdeka. Ya, karena asal muasalnya minta merdeka kan karena ketidakjelasan orang pemerintah Indonesia, ketidakpastian hukum, ya, ketidakpastian tentang visinya mereka buat Papua apa, ya, dan orang Papua itu mati di tanah, menjadi kere, menjadi miskin di tanahnya mereka sendiri. Tapi kalau mereka lakukan apa yang menjadi idenya Pak Ponto, nanti hari Jumat ya kita bicara tentang jangan lepaskan Papua, tapi sama orang Papuanya, nggak cuma ngomong sendiri. Ya, artinya kita tertawarkan solusi-solusi, artinya kita nggak cuma ngoceh-ngoceh doang. Nah, ini yang Galarua masih utang adalah utang badan hukum. Ya. Galarua masih utang, karena kita jadi nggak bisa berkutik nih, mau ngapa-ngapain nggak bisa nih, gara-gara belum ada badan hukumnya, belum jelas semua nih, mau tanda tangan, Pak Pontonya malah kena masalah Papua. Saya bilang, jalan dulu, yang penting akta minggu ini selesai ya.
sudah semua sudah selesai. Damar Kasih juga sudah selesai, Galarua juga selesai. Wah, luar biasa ya. Nah, ini kalau sudah selesai, nanti kita baru bikin Yayasan Embun Pagi dan Koperasi. Ya, kita mau bikin koperasi. Yayasan Embun Pagi ini mau dijadikan koperasi, sama bikin koperasinya untuk ruang tolong menolong ya. Jadi jangan utang Pak, utang sama saya, jangan, saya nggak punya uang. Memang orang-orang kayak Mark Zuckerberg kayak saya memang kelihatannya miskin ya, memang, tapi memperkaya banyak orang. Kaosnya aja cuma pakai ini. Saya begini 20 gini semua ya, kalau gepeng 10 gitu, saya 20 gini semua kaosnya. Oke, luar biasa. Senang sekali. Jangan-jangan satu lemari. Apa Pak tuh? Paul belum mute on. Belum mute, kayaknya sudah deh tadi sebentar. Ya. Sebentar ya, sebentar mungkin lupa. Oke, sudah. Iya, terima kasih Pak Kwang mengingatkan supaya nanti jangan kecolongan ya. Sebentar, ini apa ini? Loh, apa ini? Oke ya. Ya, jadi di hari-hari ini kita banyak berita-berita yang cukup ini ya, heboh ya. Berita-berita yang cukup heboh dari berita-berita heboh yang dari Indonesia ya. Ini Gus Yakut ini nekat ya, dia lawan MUI habis-habisan ya. Kepalang tanggung, malu sama saya kan. Diajak debat nggak berani, mau nangkap saya nggak bisa. Nah, tapi tiap hari dihajar terus, akhirnya pusing juga dia kan, dihajar juga MUI-nya. Bikin malu nih MUI, bikin malu orang Islam nih. Kurang ngajar MUI, sialan. Ya kan, kasih duit kagak, setoran kagak. Bikin malu nih MUI, dihajar sama Gus Yakut. Aduh, saya senang sekali ya, sertifikasi. Kemarin Pak Hasan, suara Toha kemarin kan. Ya walaupun mungkin cuma baru retorika, paling enggak sudah diwacanakan, itu sudah berani ya. Orang itu berani mewacanakan, itu sudah berani. Oke lah, kita boleh angkat jempol sama Gus Yakut lah, berani mewacanakan. Sekarang masalah sertifikasi halal diambil alih ya. Dan tenan nantang perang nih Gus Yakut ini. Kita belum tahu sampai kemana ya, tapi Anda harus dorong. Ya jangan berhenti, udah biar berkelahi sendiri. Oh jangan, Anda harus dorong terus. Ya disuarakan terus, karena sertifikasi halal ini merugikan orang kafir. Ya merugikan sekali, apa-apa kudu disertifikasi halal. Kemarin saya kaget ya, beli kacamata Pak Kwang ini ada halalnya, geblek. Emang kacamata halalnya di mana coba? Aduh, nah itu si siapa itu apa yang punya Jawa Pos? Sekarang bukan punyanya lagi ya. Itu ceritanya gimana tuh, aneh ya, itu Jawa Pos bisa lepas dari tangannya Pak Dahlan Iskan ya. Wah itu kasihan sekali tuh ya. Itu kan yang melahirkan Jawa Pos kan Dahlan Iskan bisa tersingkir ya dari Jawa Pos. Saya nggak ngerti itu permainannya, itu hebat sekali itu yang rebut itu. Itu Dahlan Iskan itu kan hatinya pakai hati jantung itu. Ya kan hati jantung. Hatinya pakai hati babi kan. Ya kan? Artinya sebenarnya mengapa Indonesia miskin, terbelakang, kere, ribut terus? Ya karena dikutuk sama agama. Indonesia dikutuk sama agama. Bagaimana cara menyingkirkan kutuk agama itu? Ya agamanya disingkirkan. Kalau agamanya disingkirkan kan nggak perlu agama, ya kan? Bagaimana caranya supaya Indonesia lepas dari utangnya sama orang-orang Indonesia utang sama Belanda hilang? Ya Belandanya disingkirkan, dinasionalisasi perusahaannya. Ya terakhir saya itu cukup konyol ya, ketika Indonesia menyanggupi untuk membayar hutang kepada Belanda, itu kan sebenarnya pernyataan kedaulatan Belanda itu ngawur ya, tapi ya akhirnya dibayar juga ya. Sekarang sudah lunas katanya ya, 500.000 gulden kalau nggak saya, 500.000 gulden edan ya, atau saya lupa ya berapa, 3 juta gulden atau 500.000 gulden, saya lupa ya jumlah utang Indonesia kepada Belanda. Memang itu akibat dari utang-utang seluruh ya, dari zaman VOC kan, semua hutang-hutangnya para sultan ini kan. Anda yang bayar utangnya sultan itu yang ngehe ya, Sultan Jogja itu kan ngehe Kuala Bebe, bininya banyak, Anda yang suruh bayar utangnya mereka tuh ya. Nenek moyangnya Sultan Jogja itu Anda yang bayar tuh ya. Gila itu Sultan Jogja itu, kampret juga kan. Nah, makanya N26 membebaskan kalian itu dari kutuk, dari kebodohan.
dibongkar, bangkir semuanya ya kan. Coba kalau nggak ada teriak-teriak begini, nggak ada buronan, nggak ada DPO ini, pernah nggak? Apakah Menteri Agama itu berani? Ya, nggak berani. Karena kita permalukan luar biasa di dunia internasional ya. Saya senang sekali ya. Satu ya, masalah TOA ya. Paling nggak sudah diwacanakan. Tinggal berani nggak dieksekusi. Kita lihat, ya kan, berani nggak dieksekusi. Kalau punya titit ya berani. Kalau nggak punya titit ternyata gembul semua ya. Wah besar Pak tititnya, enggak biji semua itu tititnya, nggak ada tititnya macam masih kecil begini, biji semua yang gede itu. Nah, repot kalau udah begitu, ya kan. Kedua, ini masalah sertifikasi halal. Ya, sertifikasi halal diganti gambar wayang, diganti ininya wayang ya, dunianya wayang itu kan, dunia wayang itu kan. Waduh, saya kaget, wah ini baru nih Nusantara ini. Luar biasa sekali. Ketiga, kabar yang ketiga, Jokowi itu dia ambil air dari seluruh Nusantara, 34 provinsi, lalu dituang ya di ibu kota baru. Itu bagus, itu positif. Karena tradisi tuang air dari kendil itu adalah tradisi Nusantara yang asli. Potong kepala kerbau, ya itu tradisi Nusantara yang asli. Ya harus dijalankan supaya Anda jangan kehilangan jati diri bangsa Anda. Sama seperti orang Yahudi, walaupun mereka sudah dibuang ke Babel, mereka tetap punya tradisi yang turun sudah 2.500 tahun sampai hari ini mereka punya tradisi. Bayangin, ini bangsa sudah 2.500 tahun. Jumlahnya cuma 14 juta. Indonesia 270 juta. Tradisinya hilang. Geblek nggak? Geblek nggak? Salah kalian sendiri mau diislamkan kan geblek. Mana edan? Edan apa namanya kalau bukan edan? Tradisimu yang indah, yang begitu cantik, pakaian-pakaian yang indah, yang cantik. Lu koteka cantik, oh bagus. Siapa bilang orang Papua butuh jas? Siapa bilang orang Papua butuh baju gamis? Coba Anda lihat ya, dikasih sabun itu sama Ustaz sabun, nanti tambah penyakit, bisa pandemi itu. Taunya dari mana? Saya kan belajar. Dulu kan saya belajar ekosistem, environment. Mengapa Satya Wacana masuk Papua tidak pernah ngasih mereka pakaian? Satya Wacana memberikan pendidikan. Banyak mahasiswa Papua dikasih beasiswa gratis di Satya Wacana. Ya, mengapa Satya Wacana masuk ke Papua, Universitas Satya Wacana? Tidak pernah membangun yang aneh-aneh. Dia bangun dam, ya dia bangun beberapa fasilitas umum, tetapi mereka tidak mengubah budayanya. Yang koteka tetap koteka, nggak masalah. Karena di dalam teori environment, ya, kalau Anda, kenapa orang Papua itu kalau masuk ke hutan itu nggak digigit nyamuk? Kenapa orang Papua itu nggak kena malaria? Karena mereka sudah punya antibodinya di kulitnya mereka. Badannya bau, Pak. Loh, mereka bau karena pakai minyak. Diminyakin sebelum masuk hutan, dan mereka kerjanya tiap hari masuk hutan. Kenapa ketika Satyana masuk nggak dibikinkan perumahan untuk rakyat Papua? Karena orang Papua tinggal di atas pohon yang tingginya sampai 10 meter, 20 meter di atas tanah. Itu kebanggaan mereka. Lalu orang dari Jawa dengan biadabnya berkata mereka seperti monyet. Kan kurang ajar, ya kan? Mereka hidup di tanah yang penuh emas dan mereka rawat itu emas ya. Lalu dengan serakannya diambil oleh orang-orang dari Jawa. Kan edan ini orang-orang Jawa ini kan. Wah ini mengadu domba. Oh enggak, saya bilang orang dari Jawanya ini yang edan. Apakah selalu suku Jawa? Belum tentu. Belum tentunya suku Jawa. Orang-orang dari Jawa ini edan, ya memerah sumber daya Papua. Mereka tinggal di atas emas dan mereka pelihara sampai akhirnya kerakusan itu datang, ketamakan itu datang. Kan Amerika dulu yang tapi kan yang ngasih kan Indonesia, orang dari Jawa. Yang pertama ngasih emas itu ke Amerika. Kalau nggak dikasih nggak bakal diambil sama Amerika, iya kan? Nah, itu masalahnya. Itulah kutuk, ya.
Dan di semua tempat-tempat di Indonesia, hari ini Saudi kehabisan minyaknya. Mereka lagi siap-siap masuk dalam kutukan yang berikutnya. Ngeri. Makanya mereka pada nggak mau ke Saudi semua, udah mau bakal melarat Saudi itu. Siap-siap, udah nggak punya sumber, mau apa? Mau bercocok tanam. Bercocok tanam pakai apa? Pakai tinja. Ya kan? Nggak bisa lah. Padang pasir semua di Saudi Arabia. Mau apa mereka? Nggak punya sumber daya selain sumber daya ikan. Ikan dari mana? Dari Hong Kong. Nggak ada. Mau apa mereka? Padang pasir semua begitu. Piara onta. Nggak bisa lah. Ya kan itu. Ya itu jadi eksportir kencing onta. Makanya Anda dibikin goblok terus sama orang-orang Arab ini supaya Anda goblok. Pada lari ke Indonesia orang-orang kaya di Arab karena mereka pengen tinggal di Indonesia, menikmati sumber tanah alam Indonesia yang kaya raya dan juga wanita-wanita Indonesia yang cantik-cantik. Wah, serem. Waduh, dijadikan pelacur sama orang-orang Arab ini kan. Nah, datanglah N26 memberikan kabar pembebasan. Ya, digaplok pakai sandal japit isinya tai semua itu para pemimpin di Indonesia, para pendeta, para kiai, pemerintah Indonesia digaplok mati-matian. Ejan pokoknya ngeri, gaplok ya, digaplok dari dunia internasional dituain pakai toa. Ya, dan harus diakui bahwa N26 semua yang dikatakan N26 ini benar. Akhirnya dijadi semua toa sekarang diberesin. Ya kan, sertifikasi halal diberesin. Hari ini kita dengar ya, Munarman dihukum cuma 8 tahun. Edan ya, bunuh orang dihukum 8 tahun. MKC dituntut, bukan dihukum, tapi dituntut 8 tahun. MKC dituntut 10 tahun. Munarman dituntut 8 tahun. Bangsat biadab ini hakimnya ini beneran ya kan. Kiai MUI-nya bangsat biadab. Ngeri. Ahli neraka semua kan ini kan. Makanya terkutuk. Pembunuh dihukum dengan ringan, orang cuma salah ngomong dihukum dengan berat, kan bangsat biadab ini namanya. Sementara pendetanya ketakutan kayak macam Gilbert semua. Ya Gilbert gembulnya yang gede, titiknya nggak ada. Ya kan? Duitnya serakah, bubar kan dapur umumnya kan? Bubar. Akhirnya dia pakai Saifuddin buat barking saya kan? Saifuddin jadi anjingnya Gilbert sekarang. Hati saya ngomongnya ya. Akhirnya Saifuddin jadi anjingnya Gilbert. Wok, 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 aduh, kasihan nggak punya orang, nggak punya prinsip, nggak punya pendirian ya. Orang itu punya pendirian, punya prinsip. Saya mah pantang dibeli begitu ya. Aduh, nah itu tadi ya. Ketika ada orang mengatakan kebenaran, ada orang ngasih makan dibilang anak iblis, dia nggak ngaca si Gilbert. Emang jasanya Gilbert buat Indonesia apa coba? Sebut satu jasanya Gilbert buat Indonesia. Nggak ada lah. Nggak ada jasanya Gilbert buat Indonesia apa, Saifuddin? Bodoh kali kau ikut sama Gilbert. Ikut saya. Ya, diajarin nggak pinter-pinter. Dulu deket-deket saya bukannya tambah pinter, tambah goblok ini Saifuddin. Ya karena misahin diri, berkhianat. Coba kalau dia setia sama saya, tambah pinter. Sekarang mau ikut-ikutan cari suaka sama saya, ya ribet, susah. Mau ikut-ikutan cari suaka ke Amerika dengan sok-sokan vokal. Oke, sebentar. Ini kok tiba-tiba, ini Jakarta Barat belum selesai ya, Jakarta Barat. Oke, lanjut dulu ya. Ini ada Rencong, ulat duri. Halo, salam. Shalom ulat duri. Salam Pastor. Pastor. Ya. Salam. Iya, Halo. shalom. Panglima Sangir. Panglima Sangir. Panglima Sangir. Salam dulu, saudara. Ini Ya. David dari Manado. Ini noninya. Panglima Sangir, Sulawesi Utara. Jadi gini, Pak Paul. Saya mulai terkuak binatang-binatang ini kena ulat bulu. Ya. Jadi kalau kita lihat eranya mulai Orde Baru tahun 75 itu sebenarnya
negara Republik tercinta kita ini, tetangga negarawan 26, ya Pak, kami sudah laporan, sudah mulai bangkit ekonomi, booming tahun 70. Ini yesterday, today, and tomorrow. After tomorrow. Jadi maaf ya, saudaraku Pak Jalan Tobi. Kita bicara aspek manajemen kebangkitan ekonomi. Kalau politik hukum itu, aduh, persetan itu semua. Jadi kita bicara ekonomi. Bagaimana negara kita ini makmur? Hanya satu-satunya ekonomi, dan ekonomi. Makanya tahun 50-an sampai era tahun 70-an, mereka itu membuat doktrin tirai bambu, menutup diri. Negara kita ini mulai kacau sejak tahun 75. Jadi 5 tahun itulah proses dari kebangkitan ekonomi. Karena pada waktu 70 itu booming. Masuklah tahun 75, kelakuan Soeharto, Orde Baru. Mertuanya negara 26 itu mungkin ya, atau Pak Putih, besannya. Ya kan, besan Pak Putih itu gerai. Jadi, sejak 75 itu dibentuklah. Kenapa? Dia mau membuat semi khilafah untuk menghantam komunis. Kalau kita bicara komunis, pendeta Karl Marx itu sangat-sangat brilian. Ya kan? Pendeta Karl Marx. Komunis itu hanya di Indonesia, di doktrin nasi, paradigma non agama. Inilah politiknya Soeharto. Masuk era tahun 80. Makin kacau lah Soeharto. KKN merajalela dari mana-mana. Masuk tahun 90, mulai kelihatan hancur basic of foundation ekonomi Indonesia. Muncullah informasi dari luar negeri, termasuk apa yang dibawa kemarin sama Insinyur Abraham tentang Bitcoin. Saya Pak Paul Mahathir mengkritisi habis Bitcoin. Karena banyak bencana rakyat jelata akan miskin dan miskin. Kecuali punya padat modal. Ya, nanti panjang sesi selanjutnya kan. Kemudian dengan MUI ini jelas menghimpun, mengkapitalisasi kebodohan rakyat jelata. Kenapa? Ulama-ulama ini dikulturkan oleh pihak mereka seolah-olah malaikat terang dari sana, dari antabranta itu yang nggak jaleh orang Padang bilang. Kalau kita lihat secara spesifik, memang niat atau mensrea daripada pribadi-pribadi mereka, terutama Pak ya, benar yang kata negarawan orang Jawa, dari Sabang sampai Merauke, inje, lama-lama di Aceh itu kalau nggak orang Jawa, orang iso masuk di PNS. Makanya saya pernah kupas tentang PNS yang sekarang MS 4,5 juta, populasi 270 juta. Artinya satu kepala ASN mengurus 60 orang, belum termasuk TNI Polri dan orang-orang outsourcing. Jadi kerja ASN itulah sarang populasi yang paling gampang untuk didoktrin, untuk diam, duduk manis, ya, supaya gerakan mereka itu bias kemana-mana, hanya tujuannya untuk merampok. Inilah bencana negara itu. Inje, dari Sabang sampai Papua, ya kan. Kalau orang itu sudah bergerilya, itu makin kacau. Teroris saja, Sukoharjo kemarin dia, dokter, masa diviralkan pincang darah tinggi, Densus diserahkan, tangkap Jokowi. Itu kan manusia iblis. Anehnya, si Sigit Lisio ini, kok tolol-bolol nih. Trunojoyo nih kan, itu harusnya dikandangin, itu dikasih cyanida itu biar mampus deh. Diganti aja sama si Ferdinand, orang Cina, jadi Kapolri, diangkat tidak. Ingat, di Amerika itu ada panglima perang dulu siapa yang muka jelek itu orang sipil itu, bukan tentara. Di Amerika itu jadi panglima perang gitu. Itulah regulasi kita ini terlalu kaku, doktrin itu yang betul, yang dikatakan General Tobing. Bukan undang-undang.
undang-undang itulah yang mengamputasi gerakan-gerakan kita sehingga kita tuh amburadul, bodoh, tolol, rakyat jelata ini. Ini kelakuan di Senayan terutama itu yang 570 ekor sekarang kan. Dulu kan 500 berapa ekor. Logika akal sehat saja berkampanye pilkada, pilpres, apa segala macam. Hanya Jokowi satu-satunya yang murah meriah. Ini memang ada titisan dari Soekarno, Soeharto, dan Jokowi. Percayalah, ya, Jokowi itu pasti akan 3 periode. Ini wangsik membuat dari surga. Oke, lanjut Pak Paul. Sementara dulu. Episode pertama. Ya, kalau Untuk Bitcoin itu gubrak-gubrak. begini loh, bukan masalah rakyat kecil, rakyat besar. Kita Indonesia tidak boleh terlalu protektif kepada masyarakat, tidak injak ya. Jadi dalam hal ekonomi, ya di dalam hal ekonomi rakyat harus bisa mandiri. Makanya jangan menutup diri dari dunia. Indonesia harus bisa ngikutin. Makanya sebenarnya dulu 10 tahun yang lalu pernah ada ide untuk redenominasi rupiah ya dari 1.000 jadi 1 rupiah. Nah seharusnya itu diberlakukan karena orang-orang kalau ngelihat mata uang Indonesia serem. Wah, sekian puluh juta, harga mobil 100 juta, misalnya 200 juta, mereka bingung. Kan? Nah, kalau di sini malah cuma 20.000 kalau di Eropa. Pengalinya banyak banget ya. Bisa sampai 4 digit kan, pengalinya sampai 4 digit loh. 4 digit di belakang, wah itu ngeri sekali. Itu sebenarnya merugikan Indonesia. Ya, image di perekonomian dunia Indonesia itu buruk sekali. Rakyat jelata sesama umat. Saya ketemu sama orang dari itu ya, dari negara lain itu ya. Oh, kok jelek banget mata uangmu ya. Oh, bukan mata uangku lagi, mata uangku sekarang pakainya euro. Itu mata uang dulu. Ya. Jadi karena Indonesia terlalu protektif, begitu dilepas kejang-kejang, ya kan? Begitu dilepas kejang-kejang. Jadi nggak apa-apa Bitcoin. Sebetulnya ya kasusnya Binomo itu pemerintah salah loh. Indra Kents itu tidak perlu dipenjara. Ya, Indonesia harus belajar dewasa dengan hal seperti itu karena itu sebenarnya bukan penipuan. Ya. Itu adalah ya kesalahannya orang serakah kok. Orang-orang ini serakah kok. Makanya bisa ketipu kan karena serakah. Nah, undang-undangnya kan belum jelas. Jadi seharusnya mereka ini justru dibina ya, diperketat, kasih sanksinya, sanksi pembinaan, bukan malah penjara. Saya nggak setuju ya dengan kasusnya ini, karena saya ngikutin, saya nggak bisa cerita banyak ya, tapi itu nggak bisa dipenjara seharusnya. Ya, itu adalah pelanggaran etika, tetapi bukan kriminal, itu etika. Ya, nyatanya ada yang untung kok, ada yang untung sampai 4 miliar kok. Ada yang untung sampai miliar itu beneran ya, orang nggak saling kenal untung sampai 4 miliar, terus disuruh kembalikan, ya nggak mau lah. Dia judi kok, memang judi kok. Oh, terus dibilang namanya judi online. Ya itu memang judi. Saham itu kalau tidak pakai ilmu ya judi. Kalau Anda main forex, main bitcoin, kalau nggak ada ilmunya ya judi. Tapi kalau Anda punya ilmunya bukan judi. Dan kalau Anda kemarin punya ilmunya nggak akan pakai binomo. Tapi kalau Anda tahu Anda seorang spekulatif ya, spekulator, main sedikit begitu menang cabut. Begitu menang cabut ya, ciao. Harusnya begitu ya. Tapi ini menurut saya, ini orang punya ini sendiri ya, para ekonom, para ini juga. Tapi kalau menurut saya harusnya mereka bukan di penjara, tetapi dibina. Karena itu melanggar etika, ya. Dan orang-anak muda ini nggak pernah diajarin etika masalah itu. Yang salah siapa? Ya salah ya orang tuanya. Yang salah ya bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia. Aturannya nggak jelas. Sampai sekarang aturan pasar saham, pasar modal aja nggak jelas kok. Iya kan? Aturan contoh nih ya, ada sebuah perusahaan, saya nggak enak kalau sebut karena teman sendiri ya. Ada sebuah perusahaan ya, dia listing ya, hari ini harga sahamnya Rp400. Saya masih ingat sekali harga sahamnya Rp400 ya. Lalu yang punya ini ngomong, pemilik saham terbesar, lihat ya bulan depan, kamu cepetan beli sekarang.
jadi 3.000 hanya dalam waktu sebulan. Tapi dia bisa tahu bagaimana cara mainnya. Itu kan semua sama, ada etika yang dilanggar. Cuman karena itu ada kerjasama dengan orang dalam, maka bukan pelanggaran, cuma 400 jadi 4.000. Setelah itu kemudian apa? Bisa tiba-tiba jeblok, juduer, turun, edan enggak? Nah, saya pernah beli saham, ya kalau ini saya buka karena sudah delisting ya, GDWU, Kasogi. Ya, saya beli dulu ya. Tiba-tiba disuspend gara-gara mereka bakar diri, 7 pabriknya Kasogi dibakar. Oh, ini karena kali ini kan kita buka nih ya. Wah, saya langsung rugi banyak itu waktu itu. Ya kan? Caranya ya memang caranya begitu. Permainan di Indonesia caranya begitu dan nggak ada yang ditangkap, nggak ada yang dipenjara. Ada lagi PTRA ya. Wah, itu saya habis-habisan tuh main PTRA itu. Hilang semua tuh uang saya tuh. Ya, sempat untung ya, tapi akhirnya yang sisa di situ hilang semua, udah nggak bisa diambil karena disuspend. Nggak bisa apa-apa, udah nol, udah nggak bisa diapa-apain. Nah itu kan sebenarnya kan etika, harusnya kan ada asuransinya kan. Harusnya kan saya dapat mendapat penggantian rugi. Nah, karena kan disuspend, yang mensuspend itu. Tetapi kan di Indonesia nggak dapat ganti rugi. Kalau di Indonesia ada etika yang dilanggar itu. Misalnya kayak asuransi di Indonesia contoh. Sering kan klaim, nggak bisa klaim kan. Kalau di Belanda, wah jangan sampai yang begitu, nggak bisa. Perusahaan asuransi tidak membayar klaim, tapi jangan pernah menipu. Wah, hukumannya berat sekali. Tapi perusahaan asuransi tidak pernah menolak klaim. Kalau di Belanda, asuransi terbaik, sistem asuransi terbaik ada di Belanda. Ya, semua hampir zero komplain. Itu luar biasa. Itu terbaik asuransi yang dimiliki dunia itu ada di Belanda. Ya, sistem keuangan terbaik itu ada di Belanda. Nah, itu semua diatur. Kenapa di Indonesia nggak bisa ya? Sampai ada orang nabung uangnya bisa hilang. Yang sedangkan perusahaannya nggak pilot aja kayak Bank Mandiri itu 20 miliar bisa hilang, coba bayangin. Terus kejadian 2 kali ya, coba bayangin salah. Itu bisa bolak-balik kejadian. Nah itu kan sebenarnya permainan orang dalam, ya kan? Karena sistem keuangannya nggak jelas. Nah, jadi begitu Pak Rencong. Jadi saya nggak setuju kalau orang Bitcoin itu dilarang apa segala macam. Nanti ya pada akhirnya seluruh dunia akan pakai sejenis Bitcoin dan saudara sepupunya akan pakai jenis mata uang global yang tidak dimonopoli oleh negara tertentu. Itu nanti zaman akan terjadi begitu. Sehingga tidak ada negara yang bisa mengalahkan negara lain dengan ekonomi. Nggak boleh haram jadah, sama rata, sama rasa. Ya, persamaan hak, persamaan kewajiban, persamaan semua. Semua negara akan pakai mata uang semacam itu, Bitcoin, kripto, segala macam, dan saudara sepupunya. Akan pakai seperti itu. Dan kalau Indonesia diproteksi dari begitu, wah ya kayak tambah kere lagi. Tambah kere lagi. Nah, itu pandangan dari saya, Pak Rencong. Lanjut, Pak Raja Uti. Shalom, Pastor Paul. Ya, ini saya sambil menampilkan laporan keuangan yang tanggal 1 sampai 15 Maret, saya borong 2 minggu ya. Silakan Pak Raja Uti. Ya, jadi menarik ya dengan judul topiknya Pastor hari ini, bagaimana melepas kutuk dari Indonesia gitu ya. Iya. Ya, akhir ini memang kita lihat ada beberapa perubahan, baik yang berupa berita baik atau good news maupun yang bad news. Nah, saya mulai dari yang berita buruk dulu. Kita lihat dalam soal ini ya, dalam soal hukum penistaan agama, orang seperti MKC bisa dituntut 10 tahun, sementara yang satunya lagi bisa 8 bulan. Terus kemudian terdakwa teroris yang dianggap membahayakan nyawa orang banyak, itu cuma dituntut 8 tahun. Sebenarnya di sini Munarman itu gila itu. Iya, di sini banyak keanehan yang sebenarnya adil gitu Pak, menurut saya gitu ya, sebagai orang rakyat jelata gitu. Ini sangat tidak adil gitu ya. Nah, belum lagi nanti kalau kita lihat depannya bagaimana, apakah akan ada orang yang dipersekusi dengan hukum yang seperti itu lagi? Kita lihat ke depan ini, kelihatannya bakalan ada ini kelihatannya gitu. Tapi kita lihat dulu lah perkembangannya. Tapi Raja Uti sudah penuh buat saya takut ini. Jadi begitu Pak. Jadi kemudian ya, terima kasih kepada Pak Paul dan teman-teman di Zoom ini yang selalu tidak pernah lelah untuk bersuara untuk
meneriakkan keadilan bagi minoritas di Indonesia ini, karena memang kalau tidak ada yang bersuara, maka hal-hal yang dianggap salah itu bisa jadi benar, Pak Paul gitu. Jadi ini terima kasih kepada rekan-rekan semua yang ada di grup ini, gitu ya. Betul itu. Jadi kalau kita diam ya dia dianggap sepi. Betul Pak Paul. Termasuk juga masalah TOA, itu saya lihat secara praktek dalam kenyataannya memang belum banyak perubahan, Pak Paul gitu ya. Tapi sudah diwacanakan. Dan itu penting karena ya terus terang aja Pak, kasihan tuh teman-teman yang punya rumah dekat tempat ibadah yang punya toa ini, mereka susah untuk menjual rumahnya, kalaupun menjual rumahnya pun harga ditekan. Bahkan banyak yang pindah rumah Pak, ditinggalin aja Pak, nggak ditempatin lagi karena udah nggak tahan gitu Pak Paul gitu. Jadi memang di satu sisi kalau kita yang bekerja, kantor kita dekat dengan toa ini terganggu juga Pak Paul. Demikian juga misalkan kalau kita bekerja di institusi pendidikan, guru-guru maupun murid yang belajar itu juga akan terganggu. Kalau misalkan ini tidak diatur. Sementara di luar negeri, di Timur Tengah sendiri, penggunaan TOA kan diatur oleh pemerintahnya gitu. Jadi itu sebenarnya ya kan teman-teman di Zoom ini, ya mungkin Gus Yakut sudah mulai memikirkan ke arah itu. Sebenarnya simpel sih apa yang dipikirkan oleh Gus Yakut. Menurut saya itu adalah demi kenyamanan bersama Pak, bukan untuk menyudutkan sekelompok tertentu atau apa gitu ya, tapi demi keamanan seluruh masyarakat gitu. Tapi ini dipelintir dan dipolitisasi gitu Pak Paul. Itu mengenai masalah TOA. Kemudian masalah sertifikasi. Terus terang memang heran juga ya kita ya, secara hukum yang namanya suatu pungutan yang dipungut oleh suatu lembaga yang kita disetarakan seperti LSM, itu bisa memungut uang yang begitu besar Pak, sampai triliunan. Sementara kalau itu bisa dipungut oleh pemerintah, itu alangkah baiknya itu menjadi sumber penerimaan negara gitu, untuk membangun, untuk membiayai pemerintahan, untuk segala macam keperluan pemerintah lah gitu ya. Jadi syukurnya ini ditunjang oleh undang-undang sebenarnya Pak. Cuman mungkin sosialisasinya kurang begitu jelas ya. Jadi seolah-olah pemerintah kejam ya mengambil simbol daripada halal itu, mengambil alih. Departemen Agama itu seolah-olah dicitrakan sebagai suatu institusi yang terlalu keras, tapi sebenarnya tidak. Itu ada undang-undang yang menjadi payung hukumnya Pak. Nah ini undang-undang ini justru disahkan bukan di eranya Pak Jokowi, tapi di era pemerintahannya SBY. Nah pemerintahan sekarang Departemen Agama hanya menerbitkan peraturan pemerintahnya saja. Nah ini yang publikasi ini yang kurang. Jadi apapun yang ada di negara kita ini selalu dibawa ke arah politik, gitu, dipolitisir gitu, untuk menyudutkan pemerintah, untuk menyudutkan Pak Jokowi gitu ya, untuk menyudutkan Gus Yakut gitu. Nah ini yang sebetulnya itu yang nggak benar sebenarnya. Tapi ya oke lah, sekarang ini simbol yang baru udah betul-betul atas nama negara dan penerimaannya juga masuk kepada negara. Itu kita dukung, bagaimanapun kita tetap support negara ya, dan pemerintah gitu. Kemudian mengenai IKN, kalau saya sih melihat, karena ini budaya ya Pak ya, kemana-mana orang-orang nenek moyang kita pindah dulu selalu membawa air dalam kendi gitu ya. Kadang dia bawa sedikit tanah kalau dia pindah rumah atau pindah tempat, itu sebagai syarat gitu ya. Nah, kalau saya melihat bagaimana gubernur disuruh mengumpulkan tanah dan air dari seluruh provinsi di Nusantara itu, kalau saya melihatnya itu adalah simbol budayanya, itu budaya persatuan gitu Pak Paul. Tetapi yang sangat disayangkan, ini juga dipolitisir, dianggap ini sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan agama. Bukan cuma agama seberang saja Pak, orang Kristen sendiri pun malah menganggap itu nggak ada di Bible, nggak ada di Alkitab, itu klinik gitu Pak Paul gitu. Goblok banget kan? Nah ini orang-orang Kristen yang mabuk agama ini juga saya nggak begitu suka melihatnya Pak Paul gitu. Karena itu dianggap klinik, tapi kalau saya melihatnya dari sisi budayanya Pak, itu adalah budaya untuk mempersatukan seluruh negara dan tumpah darah Indonesia ini. Nah kemudian mengenai kasus Binomo, sebetulnya kalau mau jujur, ya itu dari awal sebetulnya begitu itu mulai, pemerintah harus cepat gitu, jangan sampai sesudah dia lama, sudah para afiliator ini bekerja mengambil uang dan itu dari yang masyarakat. endorsement orang-orang top semua lagi.
Harusnya pemerintah itu sudah dia. Nah, ini tahu dari afiliator ini, awal. Pak, yang Kalau memang tidak ya betul dari awal harusnya sudah dideteksi. harusnya dari awal, jangan sesudah makan korban banyak baru rame beritanya. Karena afiliatornya 70% dari nilai investasinya, 30% kepada yang menyelenggarakan. Makanya mereka hidup Bak Sultan gitu, Bak Raja gitu. Supaya apa? Supaya orang banyak yang ikut ke situ dan lama-lama ikut terjebak di dalamnya, Pak Paul gitu. Nah, ini yang sebenarnya sangat disesalkan, pemerintah kurang mengambil tindakan itu. Saya bilang ada berita-berita yang baik dari Indonesia, tapi ada juga yang memang hal-hal yang memang harus diperbaiki juga. Bagaimanapun nggak semuanya harus positif, tapi ada juga yang memang harus ditingkatkan. Tapi apa yang diteriakkan oleh teman-teman di sini memang sudah mulai membuahkan hasil. Cuman ada beberapa hal yang masih berat saya lihat, Pak. Masalah hukum penistaan agama sama SKB 3 Menteri itu masih menurut saya masih bertentangan dengan pasal 29 mengenai kebebasan beragama, di mana tetap sulit bagi minoritas untuk mendirikan tempat ibadah dimanapun akibat adanya SKB 3 Menteri ini, Pak. Gitu. Itu yang harus tetap dipikirkan oleh ini ya. Kalau kita mau merasa sama setara sebagai warga negara yang merdeka dan berdaulat gitu, Pak. Bukan negara berdasarkan mayoritas dan minoritas. Saya kira begitu, Pak Paul. Terima kasih, Pak Paul. Iya, benar ya. Jadi proteksinya bukan proteksi terus sudah kejadian begitu udah lama baru geger. Indonesia mah gitu, kalau udah geger baru bertindak, nggak ada antisipasinya. Kenapa dari awal nggak malah media ikut memblow up kan, media ikut menyanjung para sultan muda ini. Artinya kan ada endorsement dari media juga, ya. Nah, itulah masalahnya, ya kan. Nah, terus balik lagi kalau tadi ya masalah pelaksanaan undang-undang di Indonesia itu sudah jelas, nggak tanpa suara dari kita, ya. Nah, itu kesalahannya pengacaranya KC kan karena dulu kita ajak ke dunia internasional nggak mau. Oh, itu dulu karena ini enggak lah. Kita yang di Eropa kita semua kompak ya. Saya dengan Leo juga kompak, ya kan. Leo pun kalau mau bikin laporan-laporan juga bilang sama saya, konsultasi juga semua. Itu memang tim kita. Leo itu tim kita di Eropa, ya. Ya Rudi Yohanes, Leo itu tim kita, termasuk Pak Raja Uti ini juga. Kalau enggak juga nggak akan jalan. Jadi yang saya lihat, Pak Paul, ini kita memang harus sudah berubah, Pak Paul. Malu kita sama orang-orang di komunitas internasional. Nah, ada media Prancis hari ini yang sudah memuat mengenai masalah ini, Pak, masalah apa namanya kehidupan beragama di Indonesia. Udah mulai masuk ke media yang mainstream, Pak, bukan hanya media Kristen gitu. Udah masuk media mainstream juga, ada sebut-sebut nama saya pula lagi di situ kan. Tapi dia Pak salah, Paul, ngomongin saya di penjara. Media mainstream sudah mulai disebut-sebut, Pak. Jadi ini memang udah harus ya berpikirlah kita, Pak. Jangan sampai citra negara itu sampai malu kita, Pak Paul, gitu ya, sama komunitas internasional. Masalah yang seperti ini yang di negara-negara maju sudah nggak dipikirkan, tapi di kita itu tetap menjadi persoalan, dan itu memecah belah gitu, Paul. Gitu. Jadi ini memang di satu sisi kita tetap mengapresiasi Gus Yakut dan Kementerian Agama karena sudah banyak membuat perubahan, tetapi kalau jangan cuma retorika. Iya, kalau enggak ya nanti ini makin melebar, Pak. Ini berita-beritanya ini ya makin masuk ke media mainstream yang lain gitu ya, di luar gitu, Pak Paul gitu. Jadi udah waktunya ini kita itu harus berubah. Udah waktunya kita harus maju sebagai suatu bangsa dan negara gitu, Pak Paul gitu. Jadi bukan berarti nih, jadi orang-orang yang datang ke sini untuk ngalamin, ya kenapa mesti takut gitu loh. Katakan di sana ada 100 keluarga Muslim, nggak ada, cuman Kristen 2. Kenapa takut? Kenapa nggak dikasih izin untuk orang beribadah di situ? 2 orang itu begitu dibuat. Kenapa mesti takut gitu? Kalau merasa sempurna kan berarti yang nggak sempurna mestinya ikut yang sempurna dong. Yang kafir mestinya ikut yang non kafir dong. Begitu. Nah, tapi kan justru terbalik. Yang ada mentalnya malah yang bilang rahmatan lil alamin, yang bilang merasa ini yang paling sempurna ajarannya, tapi justru
menampilkan, menunjukkan, mempertunjukkan, dan mempertontonkan, bahkan menelanjangi diri sendiri, mentalnya nggak sesempurna seperti itu, nggak seramatan seperti itu, begitu. Yang ada malah justru mentalnya jadi kelihatan ketakutan, gitu loh. Nah, mestinya enggak dong, berikan begitu. Nah, presiden, pejabat-pejabat di daerah mestinya berani, di DPR pun mesti berani ngerubah begitu. Kalau nggak mau terjadi kutuk atas bangsa dan negeri ini, seperti itu. Nah, kita lihat lagi ternyata bukan hanya saya baca sedikit ya, kutukan ini juga akan terjadi terhadap bangsa ini kalau nggak diberesin. Ternyata ini kekerasan, intimidasi itu bukan saja terjadi kepada kalangan kita ya, Kristen ya, atau agama-agama yang di luar Muslim, tapi terhadap sekte Islam itu sendiri, terhadap Ahmadiyah kan. Kita tahu kan Ahmadiyah itu waktu kejadian kapan itu diserang oleh gimana tuh ya, yang di Jawa Barat itu kan di Parung. Di Parung. Cekesik ya. Ya, Bogor itu ya. Itu Pak Putih itu yang ini yang bawa lari orangnya tuh, yang bawa kabur tuh supaya jangan dibunuh. Iya, bayangin itu tahun berapa ya, 2011 kalau salah ya. 1.500 militan Islam, 1.000 sampai 1.500 lah, menyerang 21 jemaah Ahmadiyah dengan batu, bambu, golok. Para penyerangnya teriaknya kafir, kafir gitu kan, bunuh. Nah, itu kan jelas tuh dulu di video, dimasukin juga di dalam TV. Tapi polisi setempat yang berada di lokasi kejadian malah justru nggak ngapa-ngapain begitu. Terhadap gelombang massa itu yang menyerang rumah ibadah Ahmadiyah itu, ya yang ada malah jadi pembiaran, yang kejadian malah jadi akhirnya 3 orang Ahmadiyah kan dipukul, diinjak-injak hingga tewas begitu. Nah, mereka itu pokoknya juga diintimidasi sama begitu, atas nama ya dianggap kafir karena sekte sesat gitu. Sejak ini kan kejadian ini kan justru sejak MUI ngeluarin fatwa bahwa mereka adalah sekte Islam yang sesat. Nah, begitu ada fatwa, udah deh Islam garis keras itu bertindak, main hakim sendiri jadi Tuhan, ya kan? Tuhan agama, preman agama, begitu bisa menjadi hakim gitu buat sesama manusia. Mau dia sesat kayak kita kan, walaupun dulu juga kita menganggap kan siapa ajaran di Kristen itu yang agak sesat buat Kristen itu Saksi Yehova. Mana ada kita mukul-mukul, malah ada kita menyerang saksi Yehova, mana ada kita membakar-bakar saksi Yehova, mana ada sampai kita membunuh, nggak ada. Yang ada kita cuman menyatakan saja di dalam perkataan, dalam pikiran, bukan di dalam tindakan yang justru kriminal. Tapi justru beda di negeri ini malah hal seperti itu ya, mungkin waktu itu FPI itu dekat juga kali ya dengan pejabat-pejabatnya itu, kalau salah dulu Menteri Agamanya juga si siapa tuh dari P3 tuh yang masuk ke BUI juga tuh, Surya Dharma Ali ya kalau salah ya. Iya, Dharma Ali ya, Karapan Sapi itu ya. Dharma Ali Karapan Sapi itu. Kan sama si Rijik juga kan, ya mungkin enak-enak aja begitu. Tapi intinya nggak jelas begitu, nggak tegas gitu di pemerintahan kita mulai ini, dan itu banyak kejadian lagi begitu diulang-ulang kan, kemarin juga di Kalimantan sempat terjadi lagi seperti itu. Nah, kalau saya baca lagi nih dari ini Setara Institut di Jakarta melaporkan ada 216 kasus serangan terhadap minoritas agama tahun 2010, 244 kasus tahun 2011. 264 kasus tahun 2012. Wahid Institute juga mendokumentasikan 92 pelanggaran terhadap kebebasan beragama, 184 peristiwa intoleransi beragama pada tahun 2011 doang. Naik 64 pelanggaran lagi dan 134 lagi pada tahun di 2010 juga. Itu saya lihat catatan 2010 dan 2012 aja, dan banyak. Kalau pemerintah tidak bereskan hal seperti ini, diskriminasi yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat agama, MUI segala macam maupun ormas-ormas Islam, ini kan banyak kan yang jelas-jelas kan yang kita tahu tuh Forum Umat Islam Indonesia, itu kan yang sering tuh memberikan kesulitan untuk membangun kebebasan untuk membangun rumah ibadah.
seringkali pakai forum ini nih untuk demo, ya kan, termasuk yang gereja di Bogor itu apa, Yasmin itu kan semua juga FUI, Forum Komunikasi Muslim Indonesia, Forkami, Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, sama, Gerakan Islam Reformis, Garis, sama, mereka ya udah cuman bisa teriak kafir-kafir aja. Tapi tindakannya justru mereka tindakan kriminal yang jauh lebih kafir daripada yang mereka teriakan kafir begitu. Nah, justru mestinya kan pemerintah sebagai penyelenggara negara di mana kita tahun 45 sudah sepakat bahwa tidak ada lagi negara ini dibangun atas dasar negara Islam. Kan Soeharto sudah jelas-jelas mengatakan kalau kamu mau bikin negara Islam yang ada Indonesia Timur merdeka, nggak akan gabung sama Indonesia, ya kan? Yang lain wilayah-wilayah kantong Kristen akan merdeka, mereka tidak akan mau bergabung dengan Indonesia begitu. Nah, justru Soekarno kan luar biasa dan kita dari orang-orang Kristen dari Indonesia Timur pun ya udah sepakat, ayo kita bangun negara ini menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia begitu. Nah, mereka sepakat tahun 45, tapi yang ada kan setelah 98 Soeharto jatuh, di mana Muslim-Muslim garis keras ini ya mulai deh mainkan agenda mereka dan kita lihat pemerintahan juga membiarkan gitu loh. Dan organisasi-organisasi Muslim besar ya kurang juga gitu loh, mestinya berani bersuara dan berani melakukan tindakan karena ini kan juga memalukan Islam sendiri begitu loh. Kalau mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, justru ya akhirnya apapun yang mau ditutupin, apapun yang mau dicoba dibalut pakai apapun ya kalau borok ya tetap akan terbongkar. Apalagi ini zaman informasi, zaman data, justru malu begitu. Nah, justru saya yakin lah yang tadi Pak Paul bilang kutuk itu justru ya jangan-jangan akan terjadi bangsa Indonesia kalau pemerintah kita nggak benar-benar sungguh-sungguh membereskan ini. Ya kita berharap ya udah mulai banyak juga yang ditangkepin, kita berharap ya semakin maju sehingga tidak ada lagi kutuk di atas negeri bangsa kita ini gitu. Jangan sampai nggak bisa membereskan akhirnya kutuk itu nanti seperti Timur Tengah, Suriah, Libya, mereka yang semakin khilafah ini semakin berkoar-koar, semakin menunjukkan tajinya dan pemerintah diam tunduk aja nggak berani melakukan apa-apa. Yang ada justru malah akhirnya ya jadi seperti Suriah, mereka yang berkuasa, mereka akan seperti ISIS, mereka akan seperti Taliban, mereka akan seperti Al-Qaeda gitu. Mencari orang-orang yang minoritas, kalau enggak dipaksa ya mereka melakukanlah tindakannya seperti itu. Ya mestinya negara jangan biarkan untuk berkompromi dengan preman agama gitu, preman yang berjubah agama. Pokoknya intinya setiap kekerasan terhadap minoritas ya harus dipidanakan. Pokoknya setiap tindakan kriminal mesti tegas begitu. Dan setiap pejabat daerah yang tidak menghormati putusan pengadilan soal kebebasan beragama termasuk pembangunan rumah ibadah harus dipidanakan. Harus dipidanakan. Harus dipidanakan. Sebagai dia contempt of court. Betul. Contempt of court, masalahnya tindakan nggak berani, pengadilan. Ya mesti gitu, harus disekor gitu. Nah, justru menteri-menteri, pejabat-pejabat pemerintah di pusat harus berani gitu, dan Jokowi sebagai presiden, sebagai komandan tertinggi di Indonesia harus berani gitu bikin terobosan seperti ini tegas begitu, jangan melempem soal ini. Ekonomi oke lah, boleh, udah lumayan, tapi jangan melempem hal yang lain, tunjukin begitu. Harus diskor pejabat daerah yang seperti itu begitu. Nah, juga harus mereka yang pejabat-pejabat ini kan bisa Jokowi ini mengontrol untuk memberikan anggaran belanjanya. Ya kalau memang ada pejabat-pejabat daerah yang masih bermain-main, katakan seperti misalnya di Aceh atau di Sumatera Utara, Padang itu yang kemarin itu mulai kita lihat
kembalikan aja, kasih katakan dari anggaran pendapatan belanja daerahnya yang dari APBN, dari pusat, ya mungkin katakan ini cuma dikasih aja 10%. Biar pusing dia tuh, dikendorin aja nanti ASN, aparat sipil negerinya ya pasti akan berontak, nggak dapat gaji. Berontak. Pasti akan terguling mereka. Iya. Nah, mestinya kan dimainkan Berdiri. dengan cantik itu dari pusat. Iya. Masalahnya Nah, Jokowinya kalau juga ada- ikut memainkannya, Pak. Itu Nah masalahnya. itu. Karena dia bikin politik dinasti sekarang. Dinasti kan? Dulu saya berharap Jokowi tidak dinasti, tapi dia bikin dinasti. Wah, langsung begitu, langsung waduh udah selesai dah. Nggak tuntas, nggak akan tuntas. Tadinya saya berharap Jokowi tuntas, bisa kayak Gus Dur kan, tuntas kan, lagi lihai. Tapi terus bikin politik dinasti, akhirnya dia ikut bermain juga, Pak. Itu salahnya Jokowi di sana. Waduh itu nyaris itu selesai itu. Kalau itu benar itu Satria Piningit benar si Jokowi, tetapi nggak tuntas dia, ya akhirnya belok juga hatinya. Ya, Ya kan? Kalau belok ya udah sayang. Kalau Nanti dia kayak Gus justru- Dur kemarin, dia tekatin kayak Gus Dur, anaknya nggak ada yang masuk politik kan? Bersih sampai sekarang ya, makanya Gus Dur bisa jadi santo karena bersih, dia jaga kemurnian sampai tuntas, sampai matinya Gus Dur itu dijaga benar. Walaupun di awal-awal Gus Dur ada memainkan isu agama juga, Kristen ya kan? Gus Dur kan membiarkan Kristen itu bertumbuh terus diadu kan, sengaja diadu ke saksi Yehova segala macam. Tetapi di dalam perjalanannya saya melihat banyak yang positif dari yang dia lakukan. Walaupun kita di awal-awal sih melihat wah ini bahaya juga cara mainnya Gus Dur. Seperti statement-statement beliau yang ini ya. Tetapi pada endingnya beliau akhirnya menyadari Islam pun bisa hancur, sama-sama hancur. Artinya bukan cuma Islam yang hancur, Kristen yang hancur, tapi Indonesia yang hancur. Makanya Gus Dur di tengah jalan waktu jadi presiden dia berani bikin manuver-manuver yang tadi Pak Suara ngomong itu Gus Dur benar berani lakukan, bahkan Departemen Sosial aja berani dibubarin sama dia kok. Iya kan? Edan kan? Saya kaget sekali itu waktu itu isu itu Departemen Sosial dibubarin. Kita tertawa terbahak-bahak. Gila bener ya. Tetapi itu menunjukkan bahwa dia tuh nekat memang. Sebenarnya kurang tepat waktu itu harusnya dia bubarkannya Departemen Agama ya. Dengan Memang nyali Gus Dur ini sebegitunya kan. punya masa juga ya, minimal Ya, dia itu- ada itu ketertutupan dia. masa. Mungkin Jokowi merasa nggak ada masa, takut juga. Tapi mestinya dia udah 10 tahun, udah jadi presiden, ya Harusnya mesti cukup. udah berani gitu, Ya. jangan takut lagi. Karena sebetulnya banyak Bikin rakyat sejarah. orang-orang Islam yang sudah tidak, yang abangan saja, yang cuman abangan, sebetulnya udah nggak kepengin Pak, udah enak Pak. Mereka juga tahu ada yang nggak beres dengan Islam ini. Yang tadi Bapak cerita semua itu memang sudah saatnya untuk dihentikan. Jadi yang Saifuddin ngomong salah nggak salah. Bukan cuma 300 ayat dihilangkan, Al-Quran itu harus direvisi, bahkan kalau bisa dilarang. Karena bahaya sekali. Atau kalau mau diteruskan harus diawasi peredarannya dan pengajarannya dengan sertifikasi para ulama itu sudah benar. Kalau di Kristen kan sudah ada sertifikasi, ya kan, orang mau jadi pendeta kan harus sertifikasi dulu kan. Ada PGPI, ada PGI, ya kan, ada di Dirjen Bimas Kristen. Kita harus melewati saringan-saringan itu, dan saya melewatinya, ya kan, kecuali PGI, karena dulu gereja saya PGI, tapi sekarang kan enggak. Tapi saya dilantik dulu asal dari PGI loh, asalnya kan. Tapi kemudian saya keluar, ya, karena gereja saya kan yang sekarang bukan anggota PGI, tetapi sekarang saya di Belanda, saya saya sedang mendaftarkan diri untuk ke persekutuan gereja-gereja Nederland ya. Saya sendiri sedang mendaftarkan diri sekarang, tapi nunggu karena itu harus tunggu ada beberapa tahun ya. Tapi mungkin Pak Paul, si Gus Yakut ini kan sekarang udah mulai berani nih sama MB. Mestinya dia berani lagi nih datang ke Jokowi, Pak. Harus kita teriakin Pak, dan harus kita jajarannya. teriakin, harus kita dorong terus Ya. Pak, kita dukung teriak, terus Pak. benar. Ya, Gus Yakut Masalahnya kan datang sekarang ke- udah nggak fokus, ini Jokowi. pendeta-pendeta malah bertengkar sendiri masalah duit. Kan kurang ajar, makin malu aja kan. Kita lupain recehan, kita kerja. Betul, makanya kan Mestinya si Gus Yakut ini ketemu Jokowi, minta perintahin tuh Kapolri dengan jajarannya harus tindak tegas semuanya. Pokoknya aksi-aksi kekerasan. makanya kita jangan mau lagi dukung Pak, lambat. kita mau dukung Gus Jangan Yakut. lagi Makanya ini lambat. Galarua harusnya ikut teriak mendukung Gus Yakut. Ya, teriak, itu penting ya. Kadang-kadang cuma spanduk sepele, cuma statement-statement gitu, tapi itu penting itu. Itu merupakan dukungan bahwa ternyata ada yang peduli dengan. Sekarang kan Gus Yakut sendirian, nggak ada ormas Islam berani meneriakan dukungannya terhadap Gus Yakut.
Nah, kita mana gereja nggak ada berani diam semua, ya kan? Nah, kita yang teriak sekarang. Kita yang harus dukung bahwa saat ini Diakonis Gus Yakut sudah ke arah yang benar, sudah ada pertobatan. Mudah-mudahan jangan retorika. Mudah-mudahan jangan retorika. Benar. Gubernur yang macam-macam di daerah, pejabat-pejabat daerah yang macam udah kendalikan alokasi anggaran belanja dari pusatnya, udah kendalikan alokasinya. Ya, atau akses politiknya kayak PDIP aja bisa kendalikan Ganjar kok. Apa susahnya sebetulnya kalau memang niat beri sanksi gitu. Iya, sekarang Ganjar saja yang ini saja ya, Ganjar saja yang loyal sama PDIP dan kemudian terjadi konflik bisa disetir ya, akhirnya kan bisa diboikot sama PDIP kan. Artinya kan bisa kan? Artinya bisa untuk melakukan seperti itu. Ya kan? Artinya kan sebetulnya punya power pemerintah yang berkuasa ini, PDIP ini sebagai orang-orang nasionalis yang kita harapkan sebagai penjaga bangsa Indonesia yang terakhir, orang-orang PDIP ini harusnya bisa. Harusnya. Ya kan kita bersuara ini supaya jangan sampai Indonesia ya tadi kena kutip jangan kecolongan. Kan, seperti di Timur Tengah. Jangan sampai kecolongan, iya. Kalau ke Timur Tengah ya kacau deh gitu kan. Kita bersuara ya, sebelum terlambat. Kalau mereka yang diskriminatif begini, rasis begini dibiarkan, ya akan terjadi untuk yang seperti ISIS. Ini ya, itu yang Pak ngomong tadi ini ya, lihat ya di layar ya. Ini ada, saya nggak tahu cara bacanya Veleur sini ya. Cara bacanya ini Indonesia laloi anti blasphemy de retour seven Christian imprisoners ya. Ini yang tadi saya cerita, yang tadi Pak Suara ngomong ya. Ini sekarang udah jadi sorotan bahwa undang-undang blasphemy, undang-undang penistaan agama ini sekarang disorot. Ini Veleur ini bukan media Kristen tapi media mainstream. Sudah ini diangkatnya dari Aletheia memang ya, diangkatnya dari Aletheia mana nih? Tanggal 11 Maret sama dia ditulis ulang. Ya, dia masih sebutkan Muhammad Kaceh sama Joseph Paul Zhang ya. Karena suara ini memang harus diteriakkan sekuat tenaga. Nah, ini tim kita yang di Eropa yang terus lobby ya. Tim kita ini koordinasi terus ya. Kan waktu dulu tuh Pak Paul waktu itu kan ketua hak asasi manusianya PBB itu kan mengutuk keras kan terhadap diskriminasi. Ya, karena undang-undang penistaan agama dipakai untuk menekan minoritas. Ya, minoritas Muslim di Indonesia juga kan termasuk kan. Ya. Mereka kan itu kan itu. Mengutuk. Tetapi masalahnya kurang keras waktu itu, harusnya waktu itu disambut, tapi kita diam aja. Sekarang kita sambut dengan keras begini, langsung kita didengar. Makanya kan bisa ada polisi tentang TOA, ada polisi tentang sertifikasi halal MUI. Nanti ini MUI sebentar lagi dibekukan, coba lihat aja. Nanti Saifuddin ditangkap, nanti Anwar Abbas masuk penjara, dua-duanya masuk penjara. Barter memang harus ada barterannya supaya jangan geger. Ya, Joshua Tewu sama UAS, Saifuddin sama Anwar Abbas, ya kan? Oke, kalau saya kan sudah melewatinya. Kita di zaman yang cerdas ini, internet ini yang membuka akan cepat itu. Jangan pikir mereka merasa mayoritas, mereka bisa melakukan diskriminatif. Di dunia ini ada yang lebih mayoritas lagi. Kalau mau main mayoritas-mayoritasan, juga nggak ada apa-apanya. Begitu. Nggak bisa, udah nggak ada mayoritas-mayoritasan. Pokoknya penggunaan media ini kita harus benar-benar, makanya Amin Wijaya, Rudi Yohanes, Saifuddin bertobat. Gunakan media itu buat membangun Indonesia, buat melepaskan Indonesia dari kutuk, jangan buat ngutukin Indonesia. Kamu pakai media malah buat ngutukin Indonesia, ada orang kasih makan malah apalagi ngutukin Nabi Buana ya. Ngutukin Nabi. Untung saya penuh dengan belas kasih yang enggak saya jadikan kodok dalam tempurung. Oke, lanjut Ibu Lucy. Shalom Ibu Lucy, singkat padat ya, karena sudah jam 12:30, kelupaan nggak lihat jam, ditelepon sama Raja Saya Uti tahu, tadi. makin malam makin seru. Iya, makin malam makin seru nih. Habis ini masih ada Gajah Mada, ini Gajah Madanya Gajah Mada diserupakan apa Gajah Mada asli lagi nih. Lanjut. Nggak usah istirahat aja, ya. Jadi bagi saya terima kasih ya Bapak Pastor Paul. Ya, puji syukur kepada Tuhan kita punya seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Kalau siapapun yang benci atau iri atau yang mau menggosip-gosip hamba Tuhan yang jujur di hadapan Tuhan, tulus ikhlas melayani di dalam Tuhan, maka orang itu akan mendapat kutukan. Recording stopped. Ya, lanjut. Ya, jadi
Jadi jangan heran ya, Bapak Pastor Paul, orang yang seperti itu, yang ngoceh-ngoceh seperti yang sudah disebut tadi, mereka itu bukan laki-laki loh. Ya, tapi kita jangan bahas lagi, soalnya udah kepanjangan bahas mereka. Bukan. Jadi saya kan suka dengar juga teman-temannya. Saya nggak mau sih masuk itu. Kalau Amin Wijaya memang saya udah nggak denger YouTube-nya lagi, udah sampah, udah ngapain didengar juga. Cuman tidak, karena yang kalau Budi Yohanes sama yang Amin yang Saifuddin, makanya saya singgung ya, karena kalau Amin Wijaya mah itu konten sampah punya. Iya, kalau mereka itu laki-laki, mereka kan ada boleh ya reuni gitu lah, misalnya ketemu atau call gitu sama-sama, gimana sih ini kan kalau laki-laki. Tetapi kalau bukan laki-laki itu memang mulut ke mulut mereka itu. Jadi siapa sih yang mau mendengar orang seperti itu ngomong ada tapi actionnya untuk berkarya, untuk turun lapangan langsung dia nggak ada. Jadi orang itu muak kok dengar orang seperti itu. Tapi kita percaya ya Bapak Pastor Paul. Ya mereka bukan hanya muak, tapi mereka orang-orang yang nggak mikir, itu nasibnya 300 diakennya Damaris, sama nasibnya orang-orang yang dikasih makan 1.500, itu kalau Damaris bubar gimana ya? Mereka nggak mikir, udah gitu aja kan. Kepikir nggak mereka ya, itu? Karena mereka itu nggak punya hati perut gitu. Tetapi ya kalau Tuhan menyertai visi misi pelayanan Bapak Paul Jang, percaya saja pasti siapapun orang yang cerdas, kaya, orang yang punya hati, orang yang jujur di hadapan Tuhan pasti berkumpul dengan Bapak Pastor Paul Jang. Amin. Puji syukur kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa doa orang benar terhadap Bapak Paul Jang yang jujur di hadapan Tuhan pasti akan menjadi kenyataan suatu saat nanti. Mereka akan menangis, meleleh air mata mereka melihat bahwa penyertaan Tuhan selalu menyertai visi misi dan pelayanan Bapak Paul Jang, juga kita yang mendukung dalam doa, ya pasti didengar Tuhan doa kita. Terima kasih ya Bapak Pastor Paul Jang. Amin. Ya, sangat luar biasa kesetiaannya dan kebaikannya untuk melayani di dalam Tuhan, dan semua orang dilayani dengan baik. Bapak Paul, tapi Bapak Paul mengerti gitu. Jadi kalau bukan anugerah daripada Tuhan, saya nggak mengenal Bapak Pastor Paul dan kita semua yang di Embun Pagi ya, di Galarua juga. Tetapi Tuhan melihat hati kita yang kecil ini peduli gitu. Tapi ya itulah kuasa Tuhan kita Yesus Kristus itu menyertai kita semua anak-anak. Biarkan mereka yang jahat-jahat hatinya dikutuk. Jangan dikutuk, kasihan, diberkati, nggak boleh. Harap supaya Saifuddin bertobat, supaya Saifuddin yang dulu ya, kau bukan yang dulu lagi ya, kembali ya, sama Amin Wijaya, Rudi Yohanes ya. Ya, mereka yang bertiga bertobat, itu. gitu. Ya, mereka itu supaya tapi jangan dibahas lagi bosen udah ya, ini karena kita sudah 1:30 nih di sana. Gajah Mada langsung. Sampai ketemu di Embun Pagi ya. Sampai ketemu di Embun Pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati, selamat beristirahat. Shalom. Bye, shalom. Jadi bukan Gajah Mada yang diserupakan, Gajah Mada asli, Pastor Paul. Iya, oke, mantap. Ya, jadi, supaya singkat ya, pada prinsipnya tadi yang disampaikan suara kebenaran tepat ya, atau judulnya yang sekarang ini channel yang sekarang dari Pastor Paul Jang tepat juga supaya jangan jadi kena kutuk. Dan saya mau melihat sudah melihat ada persamaan perjuangan Pak Paul, Saifuddin Ibrahim, mungkin juga Amin Wijaya, mungkin juga si Rudi tadi ya, debater itu yang nggak bisa debat sebenarnya. Tapi saya nggak mau itu humor ya sebenarnya, mungkin baru belajar dia debat. Betul, jadi Pak Paul tadi di Eropa sudah bekerja untuk menyuarakannya mengenai undang-undang penistaan agama,
mungkin juga di Mahkamah Internasional saya lihat ini Pak Saifuddin Ibrahim betul sebaik apa yang dikerjakan Pak Paul, Saifuddin Ibrahim dan yang lainnya juga, Indonesia jangan kena kutuk. Itu beneran ini ya. Jadi kalau mau dijelaskan panjang ya. Itu beneran supaya jangan Indonesia kena kutuk. Tadi oleh Suara Kebenaran sudah disampaikan ya. Tepat sekali. Tapi juga mengenai konflik yang ada, sebenarnya saya sudah mendengar ya Amin Wijaya itu dari sejak masih bayi atau baru diterbitkan yang namanya Darmaris itu ya, mau diresmikan ya. Saya sudah satu dan lain hal. Tetapi saya berikan bukan ilustrasi, sebenarnya suatu kenyataan bahwa ada para pendeta lah sebutnya, banyak ratusan pendeta punya pimpinan pendeta lagi. Tiba-tiba saling berkelahi seperti yang terjadi sekarang ini. Saya nggak berkelahi loh. Atau ada konflik lah. Ya, iya, saya kan cuma jawab. Enggak, saya nggak konflik juga. Mereka yang berkonflik dengan saya. Kalau saya mah cuma jawab doang. Ya, ya jawab-jawab lah, jawab-jawab begitu ya. Itu pendetanya mati, Pak. Mati teren. Wah, itu tetap saling jawab-jawab, saling itu ya. Itu beneran. Itu organisasinya sebutlah hampir 100 tahun ya. Jadi memang dia punya seorang pendeta, pimpinan pendeta punya tentunya hatinya sangat Kristiani ya. Jadi kalau dia melihat anak buahnya para pendeta juga saling berkelahi, dia nggak tahan. Dia mau ngomong apa lagi, saya ngelihat dia muka ngomongnya gimana, saya lihat di depan mata, akhirnya nggak lama mati. Ya kasihan ya, nggak tahan gitu. Tentunya saya harap tidak terjadi di Indonesia, supaya Indonesia jangan kena kutuk, udah benar nih. Betul. Kalau gitu ininya udah benar ya. Mungkin kalau mau divulgarkan, jangan sampai seperti di Eropa, Pak. Jadi kan sekarang ada konflik Rusia-Ukraina, atau Rusia-NATO sebenarnya. Ya. Jadi pengungsi dari Timur Tengah ditampung, ya, atau sama seperti Damaris memberikan makan orang makan, ya. Tapi akhirnya ternyata saling berkelahi, Pak, gara-gara orang Kristen. Nggak saling loh. Kalau saling itu butuh berdua. Kalau saya nggak saling. Mereka saya ngomong di Eropa, Pak. Di Eropa itu jadi Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, mudah-mudahan bukan Perang Dunia Ketiga. Itu kalau terjadi di Eropa, ini sudah mau berapa kali lagi kalau tadi Pak Paul bilang keledai, jangan sampai keledai itu terjadi, gitu kan, di orang Kristen sendiri, padahal udah nolongin pengungsi dari Timur Tengah. Ya. Kalau saya bilang sih nggak usah nolongin deh, yang penting bannerin dulu orang Kristen di Eropa supaya jangan suka berkelahi sesamanya. Nah, kalau yang di Indonesia, ini di Indonesia Pak, pendetanya mati Pak, kasihan ya, tapi mungkin hatinya lurus ya. Mungkin itu komentar saya supaya Indonesia tidak kena kutuk seperti apa yang dituliskan dalam channel ini. Dan itu saja saya. Terima kasih Pak Paul. Luar biasa. Lanjut terakhir Pak Putih sekalian tutup. Oh, Pak Putih belum jadi co-host ya? Ya, silakan Pak Putih. Salam semua. Salam Pak Putih. Saya ini sama Ferdinand ulat bulu. Orang gila. Sama ulat bulu ini ya. Wah, ini lagi bikin gara-gara nih. Wah, itu terima kasih ya Pak Santiamer atau siapa tadi yang kirim itu ya. Ternyata minyak goreng kita ini dipakai buat kampanye partai politik ya. Kurang ajar bener ya yang nimbun mereka ya. Iya. Nah, kurang ajar benar itu. Makanya kita Partai Demokrat. Minyak ini saya lagi tanya sama penatua kita mau bagi berapa ton itu kan. Rencananya harusnya minggu depan, tapi saya nggak tahu nih karena lagi yang menghalang-halangi malah Departemen Perdagangan loh. Kita nggak boleh bagi-bagi loh. Departemen Dalam Negeri lagi ikut campur ini urusan Departemen apa? Perdagangan yang jadi kita dijegal sama Departemen Perdagangan sama Kemendagri Deperindak itu. Makanya saya juga aneh loh kok bisa nggak boleh operasi pasar katanya. Wah, kurang ajar kan. Oh, suka-suka kita kan. Aduh. Nah, ini kan kurang ajar dipakai buat kampanye buat jegal Jokowi ini kan. Kasihan kan? Ya, kasihan sekali. Begitu, caranya nggak boleh begitu. Ini partai-partai politik kurang ajar semua nih ya. Dipakai mainan rakyat, nasib rakyat dipakai mainan begini.
Nanti saya kalau waktunya saya sampaikan juga Pak. Itu memang disetting karena ada memang caranya ini mengerikan Pak. Besok kalau Mereka- misalnya ini kita bahas deh, besok ini kan Papua kan Pak Markus Haluk mendadak harus pulang. Jadi kita nggak bisa bahas Papua nih Boleh, dalam Pak. beberapa hari ini. Tapi Jumat saya harap bisa bahas Papua ya. Kita udah kirim Jadi- bukunya Pak Ponto juga ke Papua, ke Pak Markus Haluk, moga-moga nyampe. Jadi intinya mereka lagi buat cipta kondisi Pak. Besok kita bahas deh itu deh, masalah minyak goreng itu kita khusus besok cerita minyak goreng itu ya. Ya, jadi malam ini nih menarik ini N26 buka kutub di Republik ini ya. Karena kita melihat Republik ini kan Pancasila. Sesungguhnya aliran kepercayaan aja kita dilindungi undang-undang. Kemudian saat Jokowi hari ini membuat seperti ini aja, bukan hanya orang Islam, orang Kristen pun ikut ya. Tapi saya ada satu ayat ya di dalam Matius 23, karena saya melihat Pak Paul aja nih udah 2 bulan ini nggak pernah ngomong kleson lagi kan, titit. Karena apa? Tidak ada yang perlu dibahas karena orang yang ngeyel nggak ada lagi kan. Tapi kalau masuk kan dihajar. Teman-teman sadar nggak nih? Pak Paul sudah 2 bulan lebih nih nggak ngomong kleson lagi. Karena nggak ada yang perlu digas, ya nggak ada penghalang. Kan kita kleson penghalang ya. Ini lagi jalan tol kita, makanya saya Pak coba ini Pak ditampilkan Matius 23. Matius 23. Bentar, Pak, ya. Sebentar ayatnya ayat 15 Pak. Matius 23. Ya ada. Ayat 15. Karena kita melihat bahwa Pak Paul tidak bagian dari ayat ini, tapi mereka sudah ya saya bacakan ya. Foto sebentar. Nanti kita apa? Nanti kita apa? Foto besok itu Pak. Matius 23 ayat 15. Saya bacakan begini ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mempertobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah itu dia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Kemudian kalau kita loncat di ayat yang ke-13, dikatakan begini, ayat 13 Pak. Sekarang ayat 13 Pak, naik ke atas. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang-orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ini harus hati-hati kita. Makanya kalau Nitro 26 berkata mau melepaskan kutub dari Republik ini, karena keberadaan Nitro 26 tidak untuk semua orang dia tekan klakson. Ya, kita pernah lihat satu ibu yang ada di Amerika, tapi kan nggak mau minggir, iya digaspol lah kan. Tapi ini kan satu kebenaran. Dengan bersamaan sekarang ada orang-orang ahli Farisi dari Indonesia, dia menjalani daratan, mengarungi lautan, dia menghalangi orang masuk ke dalam kerajaan surga. Ini unik dan ini terjadi. Saya terima kasih lah Pak Paul sudah 2 bulan ini tidak lagi tekan klakson, ya. Dan orang-orang yang membuat Pak Paul tekan klakson juga pada ketakutan kan. Paling sekali-sekali lah ada masuk longlongan kan waktu kita tutup doa segala macam, atau mereka ketik sesuatu yang tidak nyaman ya biarin aja. Jadi tanpa kita sadari link Zoom ini kasih tenar anjing Pak. Link Zoom Bapak kasih tenar anjing. Mereka nggak tahu anjing ini binatang yang setia. Tapi terus kita longlongan anjing ya. Kafilah anjing menggonggong biar kafilah berlalu. Tapi terima kasih lah Pak Paul. Kami orang-orang ya masuk di link Zoom ini dan kami melihat banyak hal yang harus kita kerjakan bagi bangsa ini, dan ada orang-orang yang dengan hati memberi ya. Apalagi Pak Paul hari ini bisa buktikan
yang di Amerika sana bilang bahwa Pak Paul beli mobil ada buktinya, uang dari mana? Sekarang Pak Paul keluarkan buktinya, entah apa yang terjadi itu di Amerika ya. Tapi itulah kita jawabnya kan secara data tertulis, Pak. Sementara mereka asbun ya, ucapkan segala sesuatu tentang apa yang kita kerjakan di sini. Dia bilang ini, dia bilang itu. Tapi tengok, sekarang kita Medan aja, ini kemungkinan Medan udah mau yang diakonia ketiga nih. Saya dari Medan dikasih tahu, udah hubungin Pak Jimmy Sun, nampaknya Medan 3 akan buka itu di Helvetia. Tapi kemudian bukan berarti Jakarta nggak bertambah, Jakarta bertambah terus loh. Saya harap bulan Juni ya, itu atau bulan 6 ini nanti kita sudah bisa mencapai 2,5 lagi, 2.500. Jadi untuk 5.000 akhir tahun pasti kita bisa capai. Tapi kalau ada teman-teman yang mendapat peringatan SOP, jangan kecil hati lah. Semangat sama-sama rubah ya, karena kan udah dibilang tidak ada pecat-pecat. Tapi kalau dibilang kutuk, benar loh. Kita ini kan negara Pancasila. Tapi ujung barat kita menjadi kabupaten syariah itu kan sudah melangkahi daripada struktur negara kita waktu kita kumandangkan kemerdekaan kita. Sesuai Undang-Undang Dasar 45 kita bukan negara agama. Tapi hari-hari ini Sumatera Barat sudah mulai ikut-ikutan. Menteri dilarang untuk datang begini, tapi duitnya diterima. Kan sayang ya. Kita melihatlah pedagang-pedagang orang asal Sumatera Barat ini hampir ada di seluruh Indonesia. Bahkan Tanah Abang itu bisa dikatakan di atas 60% itu orang Padang ya. Belum lagi restoran-restoran orang Padang ya. Kenapa mereka bisa diterima di seluruh negeri ini? Karena kita sadar kita bagian Nusantara. Kemudian hari ini kemarin ya isu tentang Jokowi mengumpulkan tanah dan air dari seluruh Nusantara, itu kan simbol kita ingin bersatu. Diplesetkan jadi klinik ya. Padahal tidak sedikit pejabat kita ya. Giliran mau ikut pilkada ya. Mereka cari orang pinter. Padahal orang pinternya SD aja tidak tamat ya. Cuman yang mau cari orang pinter. Tapi hari ini mereka mulai mencap presiden. Kita nggak bela Jokowi, cuman kan kita mau lihat Nusantara ini adalah goal yang baik ya. Tapi coba dulu raja-raja Nusantara kita sebelum Nusantara menjadi Indonesia. Tetap ada kan perselisihannya. Tapi orang-orang yang masuk di Republik ini kemudian dibilang penjajah. Jadi kalau sekarang orang mulai memplesetkan lagi, siapa sebenarnya yang menjajah Indonesia ini? Dibilanglah asing dan asing ya. Padahal yang menjajahkan kita melihat ini. Itu kan dari jazirah Arab sana ya. Yang tanpa kita sadari merusak budaya Nusantara ya. Pakaian, tata budaya kita dia rusak. Sampai dia bilang haram ini, haram itu. Ini kan kutuk yang harus kita lepaskan ya. Tapi kita yang kecil jumlahnya, bilangannya di Zoom ini, kita berani cuap-cuap. Karena apa? Karena kita menuju kepada kebenaran. Kita negara Pancasila. Jadi kalau saya bilang, kalau Kristen pun menjadi mayoritas, enggak akan lebih baik bangsa ini. Lebih parah loh. Makanya saya dan beberapa teman-teman yang berlatar belakang dari seberang, kami tidak pernah membanding-bandingkan khotbah kami dengan Alkitab kami yang lama. Karena kami tahu, Alkitab kita sama aja, kita ada GBI, ada Pantekosta, ya, ada GPDI, ada Protestan, ada Advent, ada Katolik, ya. Kita satu Alkitab aja beda-beda. Masa kita mau bandingkan Alkitab kita sama Alkitab saya dulu? Konflik, orang marah. Dan ini dijadikan alat untuk mau tenar. Ya, tapi kalau kita di link Zoom ini kan enggak. Kita cerita tentang kebenaran. Makanya saya senang Pak Paul merangkul semua aliran daripada yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Makasihlah Pak Paul ya. Kita tidak mau berlama-lama ya. Jari kita jari tengah, 5 jari kita aja tidak ada yang sama, apalagi sinode atau ajaran agama. Ya, tidak pernah jari manis kita itu
selalu bersentuhan dengan jempol. Jari manis itu akan bersentuhan selalu dengan jari manis akan bersentuhan dengan kelingking dan jari tengah. Kuku jari tengah tidak pernah sama dengan kuku jari jempol atau kelingking. Itulah perbedaan kita bagian tubuh. Sekarang kita mau ambil di luar dari agama sakramen yang bukan sesuai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makin parah kan? Jadi ini konflik-konflik gini sengaja dipelihara. Ternyata hari ini kita sadar hanya untuk naikkan rating. Ya, tengok seperti yang Pak Paul bilang tadi, hilang tuh semua orang-orang yang dulu sempat tenar karena mengupas tuntas ajaran agama lamanya di tempat yang bukan tempatnya, di gereja. Kan nggak pantas ya, di gereja kita kupas tuntas Alkitab orang lain. Makanya terima kasih Pak Paul, kalau Pak Paul berani bilang, sesungguhnya mereka sebenarnya nggak paham agama Kristen. Maka yang dia bahas Alkitabnya yang lama. Demikian Pak Paul. Saya tutup Sebentar dalam doa. ini Pak, ini ini ternyata beritanya sudah sampai Amerika ya. Terima kasih buat ini ya, buat terima kasih buat kolega kita yang di Prancis ya, yang selalu update ya, luar biasa ya. Ini tim kita yang di Prancis keren amat ya, tim kita yang di Prancis ini. Ini kita udah sampai ke Amerika loh nih ya, dari Aletheia ini sampai ke Aletheia, sekarang sampai ke usanews.com ya, sampai ke Amerika tuh berita ini. Luar biasa ini. Oke. Benar, Pak. Silakan Pak Putih tutup dalam Pak doa. Putih, izin Pak Paul. Ya. Siap. Pak Putih, sebelum berdoa, tolong doakan juga kalau kutuk ini hanya Tuhan yang mampu mematahkannya, Pak. Ini kutuk buah yang kita nikmatin di Indonesia ini 5 tahun, 10 tahun lalu pohonnya dari SBY. Persis, SBY Pak. JK. Nah, jadi harus didoakan kalau Tuhan izinkan malam ini Tuhan nampak ke Maruf Amin dan Anwar Abbas, kutuk itu bisa patah otomatis, Pak. Ya. Langsung Pak Putih doakan. Ya. Mari kita Terima berdoa kasih, Pak. teman-teman yang ada di 139 negara, sahabat setia link Zoom, Metro 26 dan Negarawan 62, juga yang saat ini berada di YouTube, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk Pak Paul, terima kasih untuk orang-orang yang setia mengerjakan panggilan-Mu Tuhan, terutama untuk orang-orang yang ada di bangsa ini, yang hari-hari ini mereka bimbang dan ragu mana bangsa ini mau dibawa. Tapi hari ini, malam ini ada satu judul di link Zoom ini, N26 melepaskan kutuk. Hari ini, hai penguasa-penguasa di udara, Engkau yang membungkus hati dan jiwa para pemimpin kami, sehingga negara ini porak-poranda dengan transaksi-transaksi terselubung di dalamnya untuk kepentingan sesaat kerajaan mereka masing-masing, dan mereka bersembunyi di latar belakang agama dan semuanya. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Di tempat-tempat persembunyian-Mu, di DPR, di lembaga-lembaga resmi negara, dimanapun engkau berada, dengar kau iblis yang hari ini engkau mengurung hati mereka, membutakan mata mereka, bahwa mereka anak bangsa Indonesia yang seharusnya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, dan mereka memakai ini untuk alat politik sesaat Tuhan, politik identitas. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Untuk itu Bapa, dalam nama Yesus, karya-Mu nyata bagi bangsa Indonesia. Engkau berikan kami keberanian untuk mengucapkan kebenaran. Tuhan, lembaga-lembaga yang merusak tatanan hidup kami berbangsa dan bernegara, yang dibangun atas segala sesuatu oleh oknum-oknum sekelas JK, sekelas Ketua MUI dan lainnya Tuhan, yang membuat kami porak-poranda Tuhan. Lakukan hal-hal yang istimewa Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami patahkan segala kuasa yang membuat kami bangsa ini terpuruk. Tuhan, kami percaya Indonesia dalam tangan Tuhan. Indonesia ada dalam pikiran Tuhan. Dan Indonesia ada dalam hal yang sangat istimewa. Untuk itu Tuhan, pakai kami sebagai link Zoom dan YouTube di N26 dan N62 ini Tuhan, menjadi mitra-Mu Tuhan, untuk mendatangkan perdamaian, persekutuan yang baik di Indonesia Tuhan, bahwa kami satu bangsa, satu bahasa Tuhan, satu nusa, satu bendera, dan semuanya satu Tuhan. Untuk itulah kami sebelum berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mau menerima berkat yang daripada hamba-Mu Pak Paul Zhang. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat ini kita kirim buat Amin Wijaya, Rudi Yohanes, dan Saifuddin Ibrahim, dan juga Pak
KC, dan juga Pak Darmawan yang ada di penjara. Ye bareka Adonai wa mereka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai peneu eleka wihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Adonai kami, Kurios kami, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Semua bisa nyalakan mikrofonnya dan videonya. Jangan lupa doa fajar 3 jam lagi. Amin. Ikut ya, yang sudah 54 orang ikut aktif ya. Oke, doa fajar ya semua ya. Kita akan semua. Waktu terus. Tuhan, kami datang masuk hadirat-Mu, merendahkan diri dan mencari wajah-Mu. Ampunilah kami dan bangsa ini. Tuhan, kami datang masuk hadirat-Mu, merendahkan diri dan mencari wajah-Mu. Ampunilah kami dan bangsa ini. Lawat kami dengan kasih-Mu, bakar kami dengan api-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami. Yesus kunjungi bangsa ini. Oh Tuhan, kami datang masuk hadirat-Mu, merendahkan diri dan mencari wajah. Ampunilah kami dan bangsa ini. Lawat kami dengan kasih-Mu, bakar kami dengan api-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami. Yesus kunjungi bangsa ini. Lawat kami dengan kasih-Mu, bakar kami dengan api-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami. Yesus kunjungi Indonesia. Oh, lawat kami dengan kasih-Mu, bakar kami dengan api-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami. Yesus kunjungi Indonesia. Yesus kunjungi Indonesia. Yesus kunjungi